Hari ini saya akan berbicara tentang miliki yang berharga dalam hidupmu. Saya percaya setiap kita memiliki yang paling berharga dalam hidup kita itu pasti berbeda-beda. Tidak ada yang sama mungkin. Ya, bertanya satu persatu apa yang berharga dalam hidupmu, pasti yang lain-lain. Tapi kita mau belajar hari ini dari Daud, Bapak Ibu, karena kita mengenal Daud itu adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kita mau menjadi orang yang berkenan juga di hadapan Tuhan. Kita akan melihat dari Mazmur 51 ayat 13. Kita baca bersama-sama Mazmur 51 ayat 13, 1, 2, 3. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara yang dikasihi Yesus, ini adalah permohonan daripada Daud. Yang paling berharga dalam kehidupan Daud di sini disampaikan kepada Tuhan. Bapak Ibu, setiap orang pasti memiliki yang paling berharga dalam hidup mereka. Saya mengatakan setiap yang berharga dalam kehidupan kita itulah yang akan menentukan perjalanan kita ke depan. Karena itu kita tahu yang berharga itu, maka kita akan terus mengejarnya. Fokus hidup kita akan ke sana untuk meraih yang paling berharga dalam hidup kita. Oleh karena itu dikatakan firman Tuhan Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, maka disitulah hatimu berada. Oleh karena itu kalau sudah orang yang paling berharga dalam hidupnya itu adalah uang, maka selalu akan hatinya tertuju kepada uang. Yang selalu dia perhatikan uang. Apa saja yang dia akan lakukan di dalam kehidupannya, maka dia selalu berpikiran tentang untung dan rugi. Itu kalau orang yang paling berharga dalam hidupnya itu adalah uang. Dan kalau paling berharga dalam hidup kita adalah uang, itulah membuat orang menjadi pelit. Karena susah memberikan yang paling berharga dalam hidup kita. Jadi oleh karena itu saudara yang dikasihi Yesus, mari kita tetap memperhatikan apa yang paling berharga dalam hidup kita, karena itulah yang akan menentukan perjalanan hidup kita. Lukas 12 ayat 20 di sana dikatakan, ini adalah berbicara tentang orang kaya bodoh. Ketika Yesus sedang berjalan, lalu ketemulah seorang kaya, orang muda. Lalu dia berkata kepada Yesus, Guru, apa yang harus kulakukan supaya aku masuk dalam kerajaan surga? Lalu Tuhan berkata, lakukanlah seluruh hukum Taurat apa yang sudah disampaikan oleh Musa. Dia berkata, aku sudah lakukan, aku sudah beribadah, aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa, aku sudah bayar persepuluhan, semua saya sudah lakukan. Saudara, ini baik dan kira Bapak Ibu. Baiknya orang muda ini, dia kaya saja, dia bisa lakukan semuanya. Tapi Tuhan katakan ada satu hari yang membuat supaya kau masuk dalam kerajaan surga. Juallah seluruh hartamu dan berikanlah itu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka anak muda ini mulai merenungkan dalam hidupnya, kalau saya berikan semuanya, maka saya akan kembali menjadi jatuh miskin, saya akan menjadi melarat. Kenapa? Karena dia berpikir aku sudah bersusah payah untuk membangun apa yang saya miliki, ternyata harus saya berikan supaya aku masuk dalam kerajaan Allah. Maka dia mulai menyesal dan mulai berpaling daripada Tuhan. Dia pergi meninggalkan Allah. Berapa banyak orang mau meninggalkan Tuhan oleh karena kekayaan, oleh karena harta, mau meninggalkan iman percayanya oleh karena harta, sehingga mereka tidak memiliki keselamatan yang sesungguhnya yang Tuhan sediakan. Saudara, perhatikan hari-hari ini apa yang berharga dalam hidup kita, maka itulah fokus hidup kita, perjalanan kita. Kalau yang berharga dalam hidup kita mungkin jabatan kedudukan, maka kita akan menghalalkan segala cara untuk mencapai itu. Bukankah itu yang sering terjadi di dalam pemerintahan kita? Kalau sudah ada pemilihan legislatif, maka semuanya akan dilakukan. Korbankan uang pun, kekayaan pun dikorbankan.
dengan cara apapun dia lakukan untuk mencapai itu. Mungkin ada juga hal-hal yang lain apa yang paling berharga dalam hidupnya, sehingga dia berusaha untuk mendapatkan itu, dan tujuan fokus perjalanan hidupnya meraih apa yang paling berharga dalam hidupnya. Tetapi kita belajar dari Daud. Daud kurang yang paling berharga dalam hidupnya bukan kekayaan, bukan harta. Dia rela menghabiskan semua itu. Hanya ada beberapa hal yang Daud inginkan dalam kehidupannya. Daud tidak menginginkan kedudukan menjadi raja, tetapi sekalipun itu diserahkan, dia yang Daud minta, ada dua hal yang Daud minta dalam hidupnya yang paling berharga dari segala apapun yang ada di dunia ini. Yang pertama, Daud ingin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Daudnya sudah tahu bahwa dia adalah jatuh ke dalam dosa, maka tentu Tuhan tidak berkenan kepada dia. Tetapi dalam hal ini Daud memohon kepada Tuhan, boleh segala sesuatu apapun yang boleh kau miliki, tapi jangan engkau jauhkan aku dari hadapanmu. Daud ini selalu ingin dekat dengan Tuhan. Dan itu terbukti bahwa itu fakta dalam pengakuan Daud di dalam Mazmur. Begitu banyak kata-kata yang menentukan, menyatakan isi hati Daud ini selalu ingin dekat dengan Tuhan. Dan itulah yang berharga dalam kehidupan Daud. Apapun yang dilakukan, Daud selalu berfokus kepada bagaimana Tuhan berkenan kepada dia. Pada waktu dia sudah menjadi raja, maka yang pertama yang Daud pikirkan bagaimana Tuhan tetap ada bersama dengan dia, sehingga dia harus membawa tabut Allah ke istana rajanya. Saudara, hari-hari ini apa yang kita rindukan? Apa yang paling berharga dalam hidup kita? Maka itulah menentukan perjalanan kita. Fokus hidup kita akan ke sana, Bapak Ibu. Tapi dalam kita melihat tidak ada yang lain selain hidupnya boleh berkenan kepada Tuhan. Saudara, kira-kira Bapak Ibu, apakah saudara berkenan kepada Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu, kalau Tuhan berkenan kepada kita, maka hidup ini tidak sulit Bapak Ibu. Sekalipun banyak tantangan, ada banyak musuh-musuh, kita akan selalu dilindungi oleh Tuhan, sama seperti Daud. Berapa kali Daud diserang musuh-musuhnya, dikejar-kejar Absalom, dikejar-kejar Saul, dikejar orang Filistin, tapi dia terluput karena Tuhan selalu ada bersama dengan dia. Yang berharga dalam hidup Daud ingin selalu dekat dengan Tuhan. Daud berkata di Mazmur 84 ayat 11, kita melihat apa isi hati Daud sesungguhnya. Inilah faktanya bahwa memang Daud ingin menentukan hidupnya selalu berkenan kepada Tuhan. Dia berkata di sana, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bahwa yang paling berharga dalam kehidupan Daud itu selalu ingin dekat dengan Tuhan. Tidak ada dunia ini yang bisa memisahkan Daud dengan Allah. Apakah hati kita ada seperti itu? Seharusnya kita memiliki hati yang seperti itu, supaya kita berkenan kepada Allah. Daud itu selalu merindukan Tuhan. Daud yang tahu bahwa rahasia untuk mengalami kemenangan ketenangan dalam hidupnya ketika dia datang sujud menyembah kepada Tuhan, maka dikatakan di sana dia mengalami ketenangan hanya dekat Allah saja.
Begitu banyak orang mencari ketenangan dengan caranya sendiri. Karena orang pergi ke bukit-bukit, pergi kemana-mana, hanya tujuannya untuk mencari ketenangan. Tapi manusia datang di tengah-tengah gangguan kesulitan, di tengah-tengah ancaman, ia hanya datang kepada Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan tidak tahan melihat daun, sehingga dikatakan bahwa ada daun yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena dia selalu ingin dekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, apakah kita masih memiliki kerinduan kepada Tuhan? Saya mau katakan bahwa kerinduan kita belum seberapa dengan kerinduan kepada Tuhan. Kerinduan Tuhan itu sangat tinggi, Bapak. Kenapa saya katakan Dia rela mati bagi kita, supaya kita bisa berjumpa dengan Dia, supaya kita bisa bersekutu kembali dengan Dia. Dia bayar semuanya, lunas harganya. Dia bayar dengan apapun yang penting atau bisa dekat dengan kita. Karena ketika Tuhan mau membuat kita jauh daripada Allah, itu adalah karena dosa. Sehingga dosa harus disingkirkan supaya Tuhan bisa mendekat kepada kita. Kita dikatakan dipersekutukan, dikembalikan hubungan kita dengan Allah lewat korban Yesus Kristus. Dia rela mati bagi kita supaya kita hidup kembali bagi Kristus. Itulah yang perlu kita harus miliki, Bapak Ibu. Mari kita belajar hari-hari ini, jadikan Tuhan yang berharga dalam hidup. Jangan engkau meninggalkan Tuhan yang banyak karena perkara apapun. Karena hidup kita bukan ditentukan oleh dunia. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Dunia dikatakan pemazmur, sekalipun 1000 orang berada di sisi kiri, 10.000 berada di sisi kanan, engkau akan tetap berdiri kuat. Karena Tuhan yang menolong kita. Itu yang dimiliki daripada Daud, ingin selalu berkenan kepada Tuhan, supaya dia bisa intim dengan Allah, bisa bersekutu dengan Allah, bisa berjalan dengan Tuhan. Biarlah kita juga memiliki hati yang seperti ini, supaya kita ingin berkenan kepada Tuhan. Setiap kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan berkenan bertemu dengan kita. Kita memuji dan berdoa, kita Tuhan berkenan atas doa-doa kita. Tuhan katakan ke saya di masa ini, bukan kurang macam denganku untuk menolong engkau, atau kurang macam pendengaranku untuk mendengarkan doamu, yang menjadikan pemisah antara aku dengan yang akan membela dosa. Tuhan sudah menyediakan dosa kita, tapi ada pekerjaan kita yang harus kita lakukan. Kerjakanlah pertobatan. Mari pelihara hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana agar hidup kita berkenan kepada Tuhan? Kisah 13 ayat 22 dikatakan di sana. Kisah 13 ayat 22. Kita akan baca bersama-sama. Dia dikatakan di sana, Bapak Ibu, Daud itu berkenan kepada Tuhan karena ia melakukan kehendak Allah. Itu yang membuat Tuhan itu tidak tahan kepada Daud, bahwa Daud selalu ingin melakukan kehendak Allah. Dia bukan mencari kehendak sendiri, tapi dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya, sekalipun bertentangan dengan apa yang dia kehendaki, tapi dia belajar untuk taat, untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hidup kita adalah kepada Tuhan, bukan mencari ketenangan kita. Tapi biarlah saja hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya bahwa Ibu mengikut Tuhan bukan begitu mudah. Daging kita ini harus bercabik-cabik, karena kedagingan kita adalah salah satu penghalang untuk kita tidak bisa mengikut Tuhan. Saya mengatakan musuh yang paling besar dalam hidup kita bukan iblis, Bapak Ibu. Iblis itu bisa kita usir, tapi musuh yang paling besar itu adalah kedagingan kita, ada bersama dengan kita. Dan itulah yang harus kita terus jaga. Jangan sampai kedagingan kita menguasai kita. Kalau orang dikuasai kedagingan, maka mereka akan hidup sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka tidak akan mampu melakukan firman Tuhan, karena
sesuatu yang seperti dikatakan di sana pada waktu itu, ya, pada waktu datang Tuhan itu dipermuliakan. Dikatakan di sana, pada waktu kita memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengenalan pengetahuan tentang Allah. Disitulah nama Tuhan dipermuliakan, maka Tuhan berkenan kepada kita pada waktu kita berbuah dalam segala pekerjaan kita, berbuah yang baik, Bapak Ibu. Oleh karena itu saudara, jangan saudara lupa bahwa kita ada di dunia ini. Tuhan mau mencari buah dari kehidupan kita. Kita ini sama seperti pohon yang ditanam, Bapak Ibu. Kalau pohon itu hanya menghasilkan daun dan ranting, itu tidak berguna bagi pemiliknya. Tapi pada waktu dia berbuah, boleh dinikmati orang lain, maka dia dikatakan adalah berhasil berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, lewat hidup kita kira-kira sudah Tuhan dipermuliakan. Itu perlu kita harus memeriksa hidup kita, supaya kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara, kita harus mengalami kemajuan, pertumbuhan di dalam pengenalan akan Tuhan. Tentu saudara harus tahu bagaimana caranya orang bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Lewat firman Allah, belajar firman Tuhan, belajar baca firman. Karena firman itu adalah pengetahuan dan hikmat yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh karena itu, saya berharap belajar firman hari-hari ini, karena di hari-hari terakhir akan ada pengajaran-pengajaran sesat. Kalau Anda tidak bertumbuh dalam firman, Anda akan tersesat. Belajar baca firman, itulah yang harus kita miliki supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang Daud inginkan yang paling berharga dalam hidupnya selain menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah, maka yang kedua bahwa Daud itu ingin menjadikan hidupnya baiknya roh Allah. Dia berkata di sana, jangan mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Saudara, yang paling berharga dalam hidup dia menjadi tetap baik Roh Kudus, menjadi rumahnya Tuhan. Itu yang Daud cari dalam hidupnya. Semua yang aku miliki boleh engkau ambil, semua yang ada padaku boleh diambil, tapi janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Karena itu yang paling berharga dalam kehidupan Daud. Dia tahu kalau tanpa roh Allah, maka dia tidak akan bisa berbuat sesuatu apapun. Karena roh itu yang membentuk, roh itu yang memberikan kuasa. Oleh karena itu saudara yang kasih Yesus, maka kalau kita mau ingin berkenan di hadapan Tuhan, kita harus izinkan roh Allah tinggal dalam hidup kita. Amin. Jadikan hidup kita menjadi rumah daripada Roh Kudus. Karena kita juga seharusnya kita harus menjadi baik Roh Kudus. Karena dikatakan di 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan di sana, hidup kita ini baik bukan milik kita lagi, tetapi telah dibeli dengan lunas untuk menjadikan tubuh, ya tubuh kita menjadi baiknya Roh Kudus. Tuhan yang sudah memberi kita, Tuhan sudah tebus kita dengan mahal harganya, dengan lunas, dengan tujuan Allah supaya kita menjadi baik Roh Kudus, supaya Allah boleh tinggal dalam kehidupan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Itulah tujuan Allah. Karena itu saudara, hari-hari ini periksa hidup kita. Sudahkah kita menjadi baiknya Roh Kudus? Dan kita harus tahu bahwa kita bukan milik kita lagi, tapi kita adalah milik daripada Tuhan. Oleh karena itu kalau Tuhan sudah tebus kita, Dia tinggal dalam hidup kita, tugas kita adalah tetap melihara Dia, jaga. Jangan lupakan Roh Kudus. Bagaimana cara orang melupakan Roh Kudus? Ketika perkataan kita tidak baik, tidak membangun, tidak menghibur, tidak memberi kekuatan, maka itu adalah menjadi mendukai daripada Roh Kudus.
ada penipuan. Kadang-kadang hari-hari ini begitu gampang orang sekarang menipu, apalagi lewat media sosial sekarang, yang banyak sekali alasannya, gampang sekali. Tapi saudara, Anda tahu, mata Tuhan tidak pernah tertutup malam ini. Apapun yang ada picit di dalam HP itu, saudara, Tuhan baca, dia tahu. Kadang-kadang gampang, kenapa tak datang ibadah? Itu kurang enak badan. Anda tahu. Apapun alasan kita Bapak Ibu, Tuhan tahu, tidak ada yang tersembunyi Bapak Ibu. Oleh karena itu saudara yang dikasihi, jaga hati kita. Jaga hati kita supaya boleh di sana Roh Kudus itu boleh tinggal. Karena Allah itu boleh tinggal di tempat yang kudus. Dia tidak mau di tempat yang najis Bapak Ibu. Karena dia adalah kudus. Oleh karena itu kuduslah umatku kata Tuhan. Karena Allah mau tinggal di tengah-tengah umatnya. Kuduskan hari-hari ini. Itulah tujuan Allah dalam hidup kita. Roma 12 dikatakan di sana, ayat 1 sampai dengan 2 di sana. Saudara-saudara, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Jangan serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya Allah boleh tetap memakai kita menjadi tubuh baik Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita percaya ketika Roh Kudus ada bersama dengan kita, itulah yang akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan, meraih setiap janji Tuhan. Roh Kudus itu memimpin kita. Itu makanya kalau orang sudah tidak ada Roh Kudus, yang mereka jalani bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak sendiri. Itu makanya banyak orang tidak bisa dipimpin oleh Roh Allah, tidak bisa dipimpin firman Tuhan, tapi mereka mau ingin dipimpin sendiri karena mereka memang dikuasai kedagingan. Tapi orang-orang yang dipimpin daripada Roh Kudus, dia selalu taat, karena Roh itu adalah taat. Dia tidak mau bernegosiasi dan dia tidak mau berdalih, tapi dia akan menyatakan iya kalau dia tidak atau tidak. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari hari-hari ini kita memeriksa apa yang paling berharga dalam hidup kita hari ini. Anda ambil putusan, tapi dalam berkata yang paling berharga dalam hidupku adalah aku menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, aku mau menjadi baiknya Roh Kudus. Karena Daud ingin selalu bersama dengan Tuhan, ingin tinggal bersama dengan Tuhan. Karena tidak ada yang di dunia ini yang paling berharga dalam hidupnya selain daripada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang berharga dalam hidup saudara, tapi itu terlihat dari perjalanan hidup kita. Sekalipun Anda tidak berkata, ketika melihat perjalanan seseorang, kita tahu apa yang dia adalah berharga dalam hidupnya. Berapa banyak orang bisa mau meninggalkan ibadah, mungkin karena mendapatkan upah yang lain. Tapi kita tahu bahwa fokus hidupnya adalah Tuhan. Tapi dalam berkata, tidak ada yang lain selain